Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fasad dan corner dalam mata kuliah desain kawasan. Dari sub CPMK mata kuliah ini atau materi pada pekan ini adalah mahasiswa mampu memahami elemen perancangan kota dalam bahan kajian fasad dan corner, sehingga pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu menyusun karakteristik bagian fasad dan keberadaan tipologi sudut atau corner. Berdasarkan peta konsep perkuliahan, materi pada video kali ini, fasad dan corner itu ada pada bahan kajian elemen perancangan kota yang pertama. Nantinya akan dilanjutkan dengan materi yang lain pada pekan berikutnya. Untuk mengawali, saya jelaskan terlebih dahulu tentang ornamen dan dekorasi. Pada prinsipnya, ornamen dan dekorasi itu sama, yaitu merupakan hiasan. Hiasan yang memiliki fungsi untuk memaknai kota dalam 3 fungsi yang saling berkaitan, yaitu yang pertama untuk melampaui desain bangunan individu dan memperkaya dekorasi tema dalam suatu area. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas fisik, sosial, dan spiritual dari suatu tempat. Dan yang ketiga adalah untuk mengembangkan sifat mudah dibaca atau keterbacaan sebuah kawasan serta image dari sebuah kota. Prinsipnya, penggunaan ornamen dan dekorasi itu adalah sebuah strategi untuk membentuk kesan yang dapat menggambarkan identitas kota tersebut. Sehingga harapannya sebenarnya melalui perletakan ornamen atau dekorasi, sebuah kota itu dapat dengan mudah dikenali oleh orang atau dapat dibedakan antara satu kota dengan kota yang lain. Sehingga perletakan ornamen dan dekorasi yang paling efektif adalah diatur oleh beberapa alasan. Contohnya adalah sifat fungsional dari bangunan atau kawasan itu dalam konteks ruang kotanya. Contohnya adalah dekorasi menggunakan perubahan material. Itu dilakukan untuk menekankan persimpangan jalan, untuk menguraikan bagian tepi elemen bangunan seperti jendela, dan untuk menekankan perubahan bidang atau kepemilikan. Sehingga penekanan-penekanan tersebut itu diharapkan dapat memberikan kesan atau memberikan pengingat yang lebih mendalam kepada pengamat, sehingga pengamat bisa mengenali kawasan atau kota tersebut. Elemen dan dekorasi yang pertama adalah fasad atau biasa disebut sebagai tampak. Jadi fasad adalah bagian depan bangunan yang merupakan elemen bangunan yang pertama kali dilihat oleh orang atau pengamat. Sehingga karena dilihat pertama kali, fasad dapat menyajikan pengalaman visual yang bervariasi bagi pengamatnya. Jadi secara prinsip fasad bangunan itu desainnya dapat memberikan kesan tersendiri terhadap fungsinya dan kepentingan bangunan pada orang yang melihatnya. Selain itu, fasad juga dapat memberikan tujuan bangunan, menggambarkan tujuan bangunan melalui ornamen dan dekorasi yang bersangkutan. Berdasarkan karakteristik visual fasad, ada beberapa hal yang bisa diolah dalam sebuah fasad, yaitu pertama kekontrasan warna, kemudian nada warna, tekstur, kekontrasan cahaya sehingga bisa dikaitkan dengan sinar matahari ataupun cahaya lampu yang sengaja diarahkan kepada fasad yang bersangkutan. Kemudian pembayangan pada permukaan fasad juga berkaitan dengan pencahayaan dan jumlah elemen pada bidang pengamatan. Sebuah fasad itu memiliki kekayaan visual yang beragam, mulai dari yang sangat kaya ataupun sangat tidak kaya secara visualisasi. Prinsip dasarnya adalah jumlah elemen maksimum sebuah komposisi dalam fasad itu ada 5 elemen. Misalnya 5 elemen warna, 5 elemen bentuk ataupun tekstur dan sebagainya. Sebuah komposisi yang terdiri dari lebih dari 9 elemen akan mengurangi kekayaannya atau mungkin akan terkesan sangat ramai dan kurang fokus, kurang memberikan pesan yang jelas. Akan tetapi di sisi lain, terlalu sedikit juga elemen dibandingkan kontras yang kuat akan memberikan kesan membosankan dari sebuah fasad. Jadi yang dianggap paling tepat adalah menerapkan 5 elemen pada fasad tersebut.
Contoh kekayaan fasad visual saat yang bisa dibedakan yaitu adalah contoh pertama adalah gaya bangunan arsitektur klasik atau kolonial. Biasanya arsitektur kolonial itu menggunakan sistem urutan sehingga susunan jendela, pintu ataupun elemen-elemen yang lain biasanya menggunakan perhitungan atau urutan-urutan tertentu yang dapat ditelusuri. Kemudian pengamat dapat mengetahui jumlah lantai bangunan dan pembagiannya karena terdapat garis horizontal dan vertikal yang tegas untuk membagi lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Contohnya ada pada bangunan yang warna putih, bangunan Bank Indonesia. Kemudian ornamen dan detail pada tepi pintu, jendela, ataupun elemen yang lain dapat menggunakan perhitungan atau urutan yang sama. Jadi sama seperti perhitungan-perhitungan pada arsitektur klasik di Yunani. Jadi elemen-elemen tersebut bisa diulang menggunakan urutan atau perhitungan-perhitungan yang sudah ditetapkan. Berbeda halnya dengan gaya bangunan medieval. Medieval itu memiliki fasad dengan dekorasi yang kurang formal ya, tidak kaku seperti yang kolonial tadi. Kemudian dekorasi menekankan elemen pada struktur arcade atau lorong beratap. Biasanya bangunan-bangunan dengan gaya medieval itu memiliki koridor yang menyatu ya, yang atapnya menyatu dengan bangunannya. Yang dibagi lagi pada pilar-pilar besar yang berdiri dari lantai ke bagian kubah yang membentuk pola yang anggun dalam menopang atap tersebut. Jadi karakteristik fasad biasanya setiap gaya bangunan tertentu bisa diidentifikasi sesuai dengan karakteristik elemen-elemennya tadi. Selanjutnya adalah bagian fasad. Jadi berdasarkan fungsi dan kualitas simbol sebuah fasad itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Baik itu sebenarnya gaya bangunan klasik ataupun informal. Contoh yang tadi. Yang pertama adalah area roof zone, yaitu area yang berada di bagian atas fasad yang menghubungkan antara bangunan dengan langit yang menjadi background bangunan tersebut. Yang kedua adalah middle zone, yaitu terdiri dari jendela ataupun elemen-elemen yang lainnya, ya, pintu. Kemudian yang terakhir adalah base atau podium yang menghubungkan antara bangunan dengan dasar atau perkerasan atau jalan. Sama halnya dengan arsitektur tradisional sebenarnya yang ada di Indonesia, secara kosmologis hampir seluruh kepercayaan di Nusantara itu membagi bangunan atau tipologi tampak fasad itu dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kepala, badan, dan kaki. Jadi jika ditelusuri itu ada bagian yang memang itu menjadi kepala, badan, dan kaki yang mungkin secara kosmologis itu memiliki makna tersendiri. Misalnya kepala itu bagian atas tempat Tuhan ataupun dewa, bagian tengah itu tempat manusia, dan bagian bawah adalah tempat hal yang kurang baik. Dan mayoritas rumah itu dibuat panggung sehingga terdapat area kaki tadi dan akhirnya manusia beraktivitas di daerah tengah atau bagian tengah. Kemudian kalau ditinjau dari berdasarkan jenis jalan, terdapat beberapa jenis fasad berdasarkan tipe jalannya. Yang pertama adalah civic street, kalau mungkin di bahasa Indonesia kan adalah jalan publik. Jalan civic street ini merupakan jalan yang terdiri dari bangunan-bangunan publik, pelayan publik, seperti perkantoran, kantor pemerintahan, balai pertemuan, museum, atau teater. Bangunan ini memiliki kesan jalan yang condong ke elemen vertikal, seperti kolom, pedimen, atau elemen klasik lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Jadi kalau dilihat dari contoh yang terdapat di sebelah kiri, misalnya contoh kantor wali kota Balikpapan, itu terdapat elemen vertikal yang sangat tegas, yang menampilkan bangunan yang formal, yang menunjukkan kekuasaan pemerintahan. Ini juga ada beberapa bangunan di jalan Civic Street di Washington DC yang memang bagaimanapun bentuknya, meskipun itu kolom ataupun itu adalah dinding, itu kesan vertikal itu diutamakan karena mengutamakan kemegahan sebuah bangunan pemerintahan.
Yang kedua adalah residential street. Mungkin kalau diterjemahkan menjadi jalan hunian atau permukiman, yaitu jalan yang terdiri dari hunian. Biasanya keragaman tipe dekorasi di jalan ini bervariasi karena ada yang mungkin rumah hunian yang tidak terlalu didekorasi, ada yang penuh dekorasi sehingga variasinya banyak. Ada yang monoton sampai dengan ada yang kaya dengan elemen dekorasi. Pada tipikal bangunan Eropa, bangunan dengan banyak dekorasi merupakan bangunan hunian masyarakat kelas atas atau kelas menengah sampai ke atas. Jenis jalan yang ketiga adalah multifunctional street atau jalan dengan multifungsi, banyak fungsi, yaitu jalan yang berisi bangunan dengan beragam fungsi seperti bisa jadi di situ ada bangunan hunian, ada komersial, ataupun ada bangunan pemerintahan atau publik. Nah, fungsi jalan tampilan multifunctional street ini lebih beragam lagi daripada yang residential street tadi karena sudah mewadahi beberapa fungsi yang mungkin memiliki kekayaan visual yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Yang selanjutnya adalah commercial street, yang ini mungkin pembahasannya akan lebih banyak. Jadi jalan yang dilengkapi dengan pertokoan, restoran, ataupun kantor dengan fungsi perdagangan dan jasa. Kualitas desain di jalan komersial ini dicapai dengan elemen desain untuk kepentingan bisnis atau peningkatan ekonomi lokal. Sedangkan fungsi utama atau pendukung dari kawasan ini adalah jalur pedestrian. Jalur pedestrian ini berkontribusi atau bermanfaat untuk pergerakan dan untuk menghidupkan kawasan komersial tersebut. Jadi sangat jarang mungkin jalur komersial yang tidak punya jalur pedestrian yang baik. Nah, jalur pedestrian itu secara prinsip juga dilengkapi oleh ornamen dan dekorasinya, seperti contoh yang berikut. Kemudian jalan komersial biasanya terdiri dari pertokoan yang dapat memberikan identitas sebuah kota, karena pertokoan-pertokoan ini ditujukan untuk didatangi oleh masyarakat, baik itu pendatang ataupun masyarakat penduduk asli, sehingga dia memiliki elemen-elemen dekoratif tambahan yang mungkin ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga dia bisa lebih karya warna dan dekorasi daripada jalan yang lainnya. Nah, kunci dari commercial street itu adalah kesinambungan desain bangunan, karena biasanya commercial street itu terdiri dari berbagai warna tadi, berbagai ornamen dan dekorasi, akhirnya memiliki karakteristiknya masing-masing setiap bangunan. Tapi dalam konteks desain kawasan, hal itu harus diantisipasi dengan cara membuat kesinambungan untuk memberikan visualisasi yang menjadi satu, yaitu atau satu kesatuan dan harmoni. Jadi meskipun tetap berbeda-beda, tapi tetap harus dijalin kesatuannya. Kesatuannya bagaimana caranya? Yang di tengah itu ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan menerapkan skyline bangunan yang menyatu. Jadi skyline bangunan yang menyatu itu mungkin ketinggiannya tidak terlalu ekstrim perbedaannya dan sebagainya. Kemudian hubungan jalan dengan jalan yang lain. Jadi kalau misalnya ada commercial street berbatasan dengan residential street, nah perbatasan itu yang harus diolah secara visual. Yang ketiga adalah penggunaan material. Jadi bisa jadi material itu menjadi satu pengikat yang sama antar jalan, sehingga terdapat kesatuan. Nah, di sebelah kiri dijelaskan bahwa hubungan antara jalan komersial dengan jalan yang lain seharusnya dibedakan untuk menegaskan zona. Karena ini adalah awalan dari zona perdagangan dan jasa, tetapi pemberian bangunan dengan desain identik dan menonjol di akhir jalan itu caranya seperti itu. Tetapi itu tadi, kesinambungan yang baik itu akan menciptakan jalinan ruang kota yang memiliki kesan yang tidak terpecah-pecah atau terfragmentasi. Nah, sesuai dengan diagram fasad yang tadi, sama seperti yang tadi juga ya, commercial street itu memiliki secara umum, commercial street pada gaya arsitektur klasik itu memiliki 3 bagian utama fasad.
Yang pertama adalah anak tangga toko, biasanya ada base-nya ya. Mungkin contohnya di sebelah kiri lebih relate, menjadi penyatu antara perkerasan dan jalur pedestrian, dan juga pembentuk harmoni pada deretan toko. Biasanya base ini atau anak tangga atau undakan gitu ya, undakan itu dijadikan penyatu antara satu toko dengan toko yang lain. Yang kedua adalah jendela display itu ya, di huruf nomor 2, di angka nomor 2 di contoh bagian sebelah kanan, yaitu middle zone, itu memperlihatkan barang yang diperdagangkan. Kemudian yang ketiga itu adalah area periklanan toko, yaitu memberikan identitas toko. Biasanya disitulah diletakkan nama toko ataupun informasi-informasi yang lainnya di bagian atap atau di bagian kepala. Nah, ini secara general mungkin toko-toko yang dengan gaya klasik ataupun beberapa toko yang baru dibangun juga ya, pasti akan sangat menguntungkan jika di area middle zone itu area badannya itu dilengkapi dengan jendela display yang bisa memperlihatkan apa itu barang yang diperdagangkan. Sedangkan di bagian atas difungsikan utamanya untuk memberikan nama toko atau periklanan. Meskipun posisi ini mungkin sedikit diolah oleh pemilik toko, tapi mungkin ini komponen-komponen utama yang biasanya ada. Selain itu, di bagian bawah ada catatan bahwa elemen lain dari fasad bangunan komersial itu ataupun residensial ya, itu juga pintu bangunan. Jadi elemen pintu dan jendela itu diharapkan didesain sedemikian rupa untuk mengambil perhatian dari pengamat, tapi juga tidak mengesampingkan fungsi atau barang yang diperdagangkan itu. Kemudian elemen yang kedua adalah corner atau sudut. Bisa jadi sudut, bisa jadi pojok ya, arti katanya. Jadi prinsipnya corner adalah pertemuan dua bidang yang memberikan ekspresi visual yang lebih kompleks. Jadi posisi bangunan di hook atau di pojokan itu sebenarnya memiliki keuntungan karena memiliki fasad yang banyak, baik itu yang sebelah kanan, kiri, ataupun di pojokannya itu sendiri, atau di sudutnya itu sendiri. Jadi bagian pojok merupakan bagian yang biasanya digunakan sebagai penanda lokasi untuk memperkaya pengalaman visual yang dirasakan oleh orang. Jadi di area persimpangan di mana corner itu berada, itu biasanya dimanfaatkan sebagai papan nama ataupun elemen desain pengingat yang bisa langsung dikenali. Jadi ada dua tipe corner. Yang pertama adalah internal corner dan external corner. Kalau internal itu adalah pertemuan dari dua bidang yang membentuk ruang yang tertutup. Jadi bisa jadi ada ruang dari sudut yang dibentuk oleh bidang. Kemudian kalau external corner biasanya pertemuan dua bidang yang memberikan penyajian visual secara 3 dimensi dari bangunan itu yang tidak masuk ke dalam. Nah, rancangan corner dalam perancangan kota digunakan untuk mencapai kesinambungan antara wujud bangunan dengan keadaan kota. Selain itu juga memberikan penekanan dalam penggunaan dekorasi supaya dapat memberikan citra. Jadi seperti contoh yang ada di slide, corner itu dijadikan sebagai pintu masuk ya, karena memang akhirnya pintu masuk itu bisa diakses oleh orang dan dilihat dari segala arah karena dia di persimpangan. Jadi corner bukan malah ditutupin atau malah dijadikan ruang bangunan, tetapi dia dijadikan area akses masuk. Nah, ini tipe-tipe corner. Yang pertama external corner, kalau dari sketsanya ya ada simple angular corner, itu pertemuan antara dua garis vertikal biasa. Kemudian simple angular yang pertama tadi angular straight corner, yang kedua simple angular corner tuh pojok membentuk sebuah fasad yang bahkan sudut tersebut kurang dari 90 derajat. Kemudian facet corner yaitu tampilan yang dengan pemenuhan kebutuhan berdasarkan fungsi dan ekspresi tampilan bangunan. Nah, itu tadi biasanya ada ekspresi tertentu yang ingin disampaikan oleh seorang arsitek ataupun desainer terhadap bangunan itu dari area sudutnya. Jadi kalau dari persimpangan ada kesan yang ingin ditampilkan tuh apa.
Kemudian external corner yang lain adalah curve straight corner. Nah, ini contoh-contoh untuk ada curve, ada flowing, ada wrap corner, dan hing corner. Itu biasanya external corner atau intinya sudutnya itu keluar gitu ya. Tapi ini sudutnya apa? Lengkungnya yang berbeda-beda. Ada yang lengkungnya kecil, ada yang lengkungnya besar. Curve ini yang paling atas. Kemudian lengkungan yang halus atau lengkungan yang tegas gitu ya. Jadi membentuk sudut yang tegas atau yang lengkungnya halus yang membentuk melingkar. Kemudian external corner yang lain itu tipenya ada yang bertower ya, tower ataupun yang tidak tower. Nah, ini mungkin corner yang menjadi tambahan dari sebuah bangunan karena dia sebenarnya terpisah dari bangunannya, tapi dia menjadi bagian. Selanjutnya adalah internal corner atau corner yang tipenya itu membentuk ruang. Ruangnya bisa dimanfaatkan atau bisa menjadi hiasan saja. Jadi sifatnya adalah tidak menonjol keluar tapi masuk ke dalam. Nah, berdasarkan tipenya itu ada beberapa contoh yang di diagram sketsa. Ada yang sifatnya tegas juga, ada yang sifatnya lengkung. Nah, ini contohnya internal corner. Bisa jadi dia open piazza, karena internal corner itu juga disebut sebagai piazza corner karena dia membentuk plaza tadi ya. Piazza yang dimaksud di sini plaza. Jadi ada yang arc, ada yang pavilion. Jadi tergantung dari bagaimana kesan ruang yang ingin diciptakan. Sama seperti tadi, mungkin itu dijadikan sebagai selasar atau mungkin memang sengaja dibuat plaza atau dibuat area masuk. Kemudian curve piazza corner itu yang berbentuk lengkung. Geometrik itu mungkin yang lebih tegas. Seperti contoh di piazza yang ada di Italia, rata-rata mungkin berbentuk tegas tadi ya. Dan yang terakhir tipe internal corner itu ada angular, itu yang membentuk sudut ya, bisa jadi sudutnya itu nanti kesannya adalah segi 6, segi 8 dan sebagainya. Kemudian simple piazza corner, bagian pojok yang dijadikan sebagai ruang pertemuan, dan yang terakhir adalah facet piazza corner. Demikian materi tentang facet dan corner. Silakan dilanjutkan dengan bahan bacaan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.